Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah yang dapat menggetarkan hati orang-orang yang beriman kecuali memanjatkan puji dan syukur kehendak ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya Hibat Peru Syaban asal Jakarta menyampaikan sepatah dua patah kata yang semoga bermanfaat untuk kita semua dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Tak bisa dipungkiri, putaran roda teknologi telah menggilas generasi sehingga akibatnya menumpunya lisan para kiai dan memudahnya karisma para ulama, sehingga tatak nama dan kesantunan tidak lagi dijunjung tinggi. Sebagai bukti, fakta yang ada di zaman sekarang ini tidak sedikit maling kundang masa kini karena merasa pintar bangga dengan kemilenialannya sehingga merasa malu untuk mengakui orang tuanya karena miskin. Bahkan berani bertolak pinggang di hadapan orang tuanya. Orang tuanya diperlakukan layaknya seorang pengemis, orang tuanya diperlakukan layaknya seorang pembantu, sehingga lupa tidak menyadari dari mana dirinya berasal. Sementara firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 telah memerintahkan dengan tegas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapa dan ibumu jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya masih berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah pernah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin yang saya muliakan, itulah perintah Allah kepada manusia agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan agar menghormati kedua orang tua. Kita sebagai anak tidak boleh berkata kasar, berkata up saja tidak dibolehkan, apalagi sampai membentaknya, menghardiknya, bahkan sampai memukulnya. Durhaka kepada kedua orang tua dosanya disamakan dengan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Jawa mengatakan guru ratu wong atua karo wajib sinembah, yang artinya guru adalah tunggal orang tua kita juga yang wajib dihormati. Bahkan lebih dari itu, kita wajib menghormati teman, sahabat dan sesama. Maka apabila kita melakukan itu semua, kita akan mendapat gelar anak yang budiman, budi manis. Orang tua kita telah sekuat tenaga mencurahkan segala daya dan upaya untuk memelihara, mendidik, membesarkan putra-putrinya agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan sesama. Maka apabila kita jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, seluruh amal ibadahnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahu fi ridal walidain wa suqtillahu fi suqtil walidain." Keriduan Allah itu terletak pada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita lakukan walaupun hal kecil yang tidak seberapa nilainya, tapi kalau itu membuat hati orang tua kita senang, bahagia, insya Allah hidup kita berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah wujud bakti anak terhadap orang tua. Hadirin yang saya muliakan, jadi anak yang soleh dan soleha pasti berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua derajat pahalanya di atas jihad fisabilillah. Tapi kalau durhaka kepada kedua orang tua, dosanya disamakan dengan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seladah di pinggir kali, burung camar di pohon loa. Yang salah dari kami, yang benar dari yang esa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.